Mungkin masalahmu bukan kurang uang, bukan kurang peluang, bukan kurang relasi. Masalahmu adalah kamu gak nyaman kalau hidupmu naik level. Iya, kamu gak nyaman kalau kamu bener-bener berhasil. Kedengarannya aneh, tapi coba jawab jujur. Setiap kali hidupmu mulai membaik, kenapa selalu ada drama kecil yang kamu ciptakan sendiri? Setiap kali income naik, kenapa tiba-tiba pengeluaran ikut brutal? Setiap kali ada peluang gede, kenapa kamu malah overthinking sampai akhirnya nggak gerak? Itu bukan kebetulan, itu pola. Dan pola itu bukan datang dari luar, itu datang dari ruang paling sunyi dalam dirimu yang jarang kamu sentuh. Kita ngomong straight ya, alam bawah sadarmu mungkin gak percaya kamu pantas kaya. Bukan karena kamu gak mampu, tapi karena di memorimu kaya itu gak aman. Ingat, waktu kecil wajah orang tua tegang karena uang. Obrolan soal biaya sekolah yang bikin suasana rumah berat. Kalimat, kita ini orang biasa aja. Tanpa sadar kamu download semua itu. Bukan cuman kata-katanya, tapi energinya. Dan sekarang, setiap kali kamu hampir naik kelas, bagian dalam dirimu bilang, hati-hati, ini bahaya. Padahal gak ada yang bahaya. Yang ada cuman kamu keluar dari zona lama. Dan otak manusia lebih takut kehilangan identitas daripada kehilangan uang. Kamu bilang pengen sukses, tapi kalau sukses berarti kamu beda dari circle lama. Kalau sukses berarti kamu gak relate lagi sama obrolan lama. Kalau sukses berarti kamu jadi pusat perhatian. Bagian dalam dirimu panik karena kamu lebih takut sendirian daripada miskin. Berani jujur gak? Kadang kamu gak gagal karena gak bisa. Kamu gagal karena gak enak kalau berhasil sendirian. Sekarang tarik napas pelan. Bayangin, kamu lagi berdiri di depan pintu besar. Di balik pintu itu, uang lebih banyak, hidup lebih luas, pilihan lebih bebas. Tapi tanganmu sendiri yang nahan gagangnya. Bukan karena pintunya terkunci, tapi karena kamu belum siap jadi versi dirimu yang baru. Kaya itu bukan cuma soal saldo. Kaya itu soal identitas. Dan identitas lamamu mungkin dibangun dari cerita aku orang sederhana. Masalahnya, kamu salah paham. Sederhana bukan berarti harus kekurangan. Ini yang jarang dibahas. Alam bawah sadar lebih peduli sama rasa aman daripada potensi maksimalmu. Kalau dulu kamu belajar bahwa uang bikin orang berubah, kamu akan menjauh dari uang supaya tetap merasa baik. Kalau dulu kamu lihat orang sukses dijatuhkan, kamu akan mengecilkan diri supaya enggak jadi target. Kamu enggak malas, kamu enggak bodoh, kamu cuma terlalu setia pada cerita lama. Dan yang lebih gila, kamu bahkan enggak sadar sedang nolak kelimpahan. Kamu pikir kamu lagi realistis, padahal kamu lagi membatasi. Kamu pikir kamu lagi rendah hati, padahal kamu lagi takut bersinar. Kamu pikir kamu lagi sabar nunggu waktu, padahal kamu lagi nunda karena takut tanggung jawab yang lebih besar. Deep, kan? Sekarang kita ubah sudut pandang. Bagaimana kalau kaya itu bukan ancaman? Bagaimana kalau kelimpahan itu netral? Bagaimana kalau yang bikin uang jadi buruk adalah karakter, bukan jumlahnya? Kamu nggak takut uang, kamu takut berubah. Dan perubahan itu selalu terasa seperti kematian kecil bagi identitas lama. Tapi mungkin yang perlu mati bukan potensimu. Yang perlu mati adalah cerita aku nggak cukup. Rasain ini. Kalau besok hidupmu benar-benar berubah drastis jadi lebih baik, apakah kamu siap mentalnya? Atau kamu masih nyaman mengeluh sedikit, struggle sedikit supaya tetap relate? Karena jujur aja, struggle itu kadang bikin kita merasa punya alasan. Sukses gak punya alasan. Iya, cuma datang dan kamu harus siap berdiri di situ tanpa drama. Ini bukan tentang afirmasi manis. Ini tentang berani, duduk, dan ngaku. Iya, ada bagian dalam diriku yang takut kaya. Dan itu gak memalukan. Itu manusiawi. Tapi jangan biarkan bagian itu yang pegang setir. Sekarang, pelan-pelan, katakan dalam hati, aku
aman untuk berhasil. Aku tetap diriku meski hidupku naik level. Kelimpahan gak akan menghilangkan jiwaku. Rasakan resistensinya. Kalau ada rasa gak enak, itu tandanya program lama lagi protes. Bagus, artinya kamu mulai sadar. Keberlimpahan bukan soal ngejar. Iya, soal ngizinin. Ngizinin diri naik kelas. Ngizinin diri dilihat. Ngizinin diri punya lebih tanpa rasa bersalah. Karena selama kamu masih merasa bersalah, saat berhasil, alam bawah sadarmu akan selalu cari cara buat menjatuhkanmu lagi ke titik nyaman. Dan nyaman nggak selalu berarti baik. Kadang nyaman itu cuman kebiasaan lama yang belum kamu upgrade. Jadi mulai sekarang, stop bilang, ya udahlah, segini aja cukup. Kalau itu keluar dari rasa takut, karena cukup yang sehat itu tenang, bukan defensif. Cukup yang sehat itu damai, bukan pasrah karena nggak percaya diri. Mungkin selama ini kamu bukan kurang kerja keras, kamu kurang izin dari dirimu sendiri. Izin untuk besar, izin untuk berkembang, izin untuk punya lebih tanpa merasa bersalah. Dan malam ini, kalau ada satu hal yang bisa kamu lakukan, itu bukan cari peluang baru, tapi bongkar cerita lama. Tanya dirimu, kalau aku benar-benar kaya, apa yang paling kutakuti? Jawab jujur. Disitulah kuncinya. Kalau kamu sampai di sini dan ngerasa kayak lagi ditampar halus, itu bukan kebetulan, itu kesadaran. Dan kesadaran selalu datang sebelum perubahan. Sekarang tulis di kolom komentar tanpa panjang lebar. Aku berhenti, takut naik level. Bukan buat pamer, tapi buat ngasih sinyal ke dirimu sendiri bahwa kamu siap buka pintu yang selama ini kamu tahan. Dan kalau obrolan kayak gini bikin kamu mikir ulang tentang hidupmu, subscribe. Bukan karena konten ini beda, tapi karena kamu lagi butuh ruang buat upgrade cara mikirmu. Mungkin selama ini kamu gak ditolak kaya, kamu cuma belum kasih izin pada dirimu sendiri untuk jadi versi yang lebih besar. Tarik napas.